Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Hari ini kita pertemuan pertama berkaitan dengan extra lesson fisika. Dalam kegiatan kali ini, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak mengingatkan jangan lupa anak-anak melakukan chat kehadiran di dalam blog fisika yang ada untuk memudahkan Bapak melakukan cek anak-anak hadir atau tidak. Kemudian jangan lupa submit, nanti di akhir penjelasan yang Bapak berikan ini ada soal-soal untuk menguji tingkat pemahaman anak-anak, daya serap anak-anak di dalam memahami konsep fisika yang kali ini kita difokuskan pada kuat medan magnetik atau induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Jadi, pembahasan malam ini difokuskan pada induksi magnetik pada kawat lurus berarus, baik itu level soal ujian nasional meskipun tidak ada, tetapi akan kita gunakan sebagai dasar, kemudian kita akan lanjutkan menyelesaikan persoalan di level soal yang lebih tinggi lagi, yaitu soal SBMPTN. Baiklah anak-anak, ini ada beberapa soal. Sebelum ke soal-soal ini, Bapak akan mengingatkan kembali di kegiatan pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan kuat medan magnetik pada kawat lurus berarus ya. Ada yang dia kawat lurus sangat panjang. Oke, di sini Bapak perlihatkan ini kawat lurus yang sangat panjang. Ini ya. Apabila kawat lurus sangat panjang, maka induksi magnetik yang berlaku adalah BP sama dengan mu0 dikali I per 2 pi A. Di mana I adalah arus listrik, A adalah jarak suatu titik ke kawat, dan mu0 adalah permeabilitas vakum yang besarnya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian Bapak mengingatkan juga berkaitan dengan kaidah tangan kanan untuk arah arus listrik dan induksi magnetik arah induksi. Bapak lebih menyarankan anak-anak menggunakan aturan silang bulat. Ini Bapak ingatkan kembali, soalnya kemarin ada yang keliru, ada siswa yang menyatakan, Pak, videonya keliru ya, keliru itu ada yang keliru. Jadi Bapak mantapkan kembali ya aturannya. Jadi kalau ada kawat lurus berarus listrik yang arah arusnya ke atas, maka di sebelah kanan ini induksi magnetiknya, arah induksinya akan masuk bidang kertas atau disimbolkan dengan silang di sebelah kanan. Dan disimbolkan dengan bulat apabila di sebelah kiri. Jadi di sini silang itu adalah arah induksi magnetik masuk bidang. Sedangkan bulat itu menyatakan arah induksi magnetik ya, keluar bidang. Kalau diperlihatkan di layar itu ya, di layar Bapak, nah jadi ini 4 ibu jari ini adalah masuk, nah gini ya, arah arus itu jempol ini ke atas, ya, arah arus ke atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar, nah, kira-kira gitu. Baiklah, selanjutnya selain arah induksi tadi ya, jadi kalau misalnya dibuat, misalnya nih dibuat arahnya ke bawah ya, tinggal dibalik ya, ini bulat, sini silangan gitu. I ya gitu ya kalau arahnya ke bawah. Baiklah, selanjutnya kita langsung ke soal ya. Langsung ke soal. Bapak ambilkan soalnya. Contoh soal yang akan kita gunakan. Ini ya soalnya.
Di sini soalnya ya, di situ ada soal ya, standar pun. Di sana diperlihatkan ada kawat lurus berarus listrik menembus bidang kertas seperti gambar. Itu ada ya. Induksi magnetik di titik P berapa? Gitu. Jadi gambar ini tadi pertama kita perbaiki dulu ya biar terlihat perbedaannya gitu ya. Jadi Bapak anggap ini ada gambar kertas ya, gambar kertas. Kemudian ada arus listrik masuk bidang kemudian keluar ya. Nah, ini masuk bidang. Yang I tadi itu ini ada arus I. Kemudian pada jarak P, nah gitu ya, ada suatu titik yang ditentukan berapa kuat medan magnetnya atau induksi magnetiknya di titik P. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, maka besar induksi magnetik di titik P sama dengan mu0 dikali I per 2 pi A. Gitu ya. Jadi besarnya menjadi mu0 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya, ini I-nya, I ya, besarnya I, itu 20 ampere dibagi 2 pi dikali A, yang mana A-nya ini 10 cm, 10 cm sama dengan 10 per 100 meter, 1/10, kan gitu. Ini dikali 1 per 10. Ini kalau kita coret, 2 pi coret, 2 kali 20, 40, 1/10, ya 10-nya. Nah, 10-nya, ini bisa naik ke atas, dikali ya, pengali ya, kali 10. Jadi BP sama dengan 2 dikali 20, 40 kali 10. 400 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Atau 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ya, kenapa 10 pangkat minus 5? Nah, ini kan 400 itu sama aja dengan 4 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 7. Sama dengan ini. Kira-kira gitu. Kemudian bagaimana dengan arahnya? Ya, kita gunakan tadi, kalau dilihat dari gambar ini, maka arahnya itu nanti akan ke bawah, arah jempol nih, jempol arus. Ya, jempol, jadi akan arah ke bawah. Ya. Kalau dilihat tadi masuk akan mengarah ke bawah ke titik P ya. Kalau dibuat dengan cara silang bulat, nah ini kan silang. Ya, sepanjangan di sini silang, kemudian di sebelah sananya bulat, ya. Bulat. Nah, maka karena dia silang, ke arah induksi magnetiknya nanti akan seperti itu. Nah, gitu ya. Ke bawah titik P. Arah induksinya. Jadi jawabannya 4 kali 10 pangkat minus 5 ke arah bawah titik P. Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengkaitkan atau melihat kalau kawatnya, ya, kalau kawatnya itu terbatas. Kalau kawatnya terbatas. Ini ya, kalau kawatnya terbatas. Contoh soalnya yang ini. Nah, untuk soal SBMPTN. Ambil dulu soalnya. Ini ya soalnya untuk soal SBMPTN. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Jadi di sini ada kawat bujur sangkar dengan sisi 2 cm dialiri arus listrik searah 1 ampere. Besar induksi magnetik di pusat bujur sangkar berapa? Nah, kalau yang sebelumnya, ya, untuk soal UN ini kan tidak diketahui panjang kawatnya berapa. Artinya dia dianggap kawat lurus sangat panjang. Berlaku BP sama dengan mu0 dikali I per 2 pi A.
Namun kalau untuk kasus ini kawatnya dibatasi panjangnya. Dia berbentuk bujur sangkar. Ya. Kalau begitu, oke, kalau begitu cara pengerjaannya pun berbeda. Jadi kita anggap saja, ini kita ambil satu potongan kawat bujur sangkar tadi. Nah, ini kan kita ambil potongannya, arahnya ke atas 1 ampere. Ya. Kemudian ini titik O-nya. Ya. Ini titik O. Nah, terus ini kan panjangnya, ini panjangnya ya 2 cm gitu ya. Ini seharusnya titiknya agak ke tengah ya, sini. Oke, titiknya agak di tengah. Jadi kalau kita lihat dari gambar, ya, nah gitu ya. Oke, garis. Nah, gitu. Kemudian ya, dari situ bisa kita lihat bahwa ini 2 cm, kemudian panjang dari ini ke sini 1 cm ya. Kalau gitu ini panjangnya ya, ini kalau 2 cm, jadi ini panjangnya 1 cm, 1 cm akar 2 cm gitu ya. Kemudian ada sudut θ1, yang ini ada sudut θ2. Karena siku-siku dan bujur sangkar, maka θ1 sama dengan θ2, besarnya 45 derajat. Nah, kalau dilihat dari ya, maka besarnya induksi magnetik di titik O itu sama dengan ini mu0 dikali I-nya dibagi 4 pi A ya, dikali sin θ1 ditambah sin θ2 gitu. Kita hitung sin 45 derajat, sin θ1 kan sama dengan sin θ2 sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Jadi untuk B, O, ya, titik O sama dengan mu0 tadi 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya 1 ampere dibagi 4 pi dikali A. A itu jaraknya dari sini ke sini. Jaraknya ini A. Gitu ya. Ini A ini. 1 cm kali 1. Dikali lagi sin θ1 setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Maka kalau ini dicoret, hasil akhirnya adalah akar 2. Kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Kenapa? Karena A-nya 1 cm ini 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. 1 cm 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi BO-nya ini untuk kawat. Untuk potongan kawat ini tadi, untuk potongan kawat akar 2 kali 10 pangkat minus 5. Tapi karena dia bujur sangkar, maka akan ada 4. 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, induksi magnetik totalnya, BO totalnya sama dengan 4 kali akar 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. 4 akar 2 kali 10 pangkat 5 Tesla. Kayak gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan induksi magnetik di titik P dengan
panjang kawatnya dibatasi. Berlaku B sama dengan mu0 dikali I per 4V dikali A dikali dalam kurung sin theta 1 ditambah sin theta 2. Kemudian soal lain, soal berikutnya, Bapak pilihkan. Kita fokus untuk kawat lurus dulu, yang berkaitan dengan induksi magnetik. Oke, nah ini ada kawat, ada soal SNMPTN. Nah, Bapak ke soal standar unnya dulu. Nah, ini soalnya ya. Nah, ini soalnya. Standar un. Ya, di sini di soal diperlihatkan ada dua kawat. Ada dua kawat panjang dialiri arus listrik sama besar. Nah, ini nggak mungkin ya, karena digambar 4 ampere, 2 ampere. Dan arahnya berlawanan. Oh, soalnya nggak ini ya, nggak sesuai dengan gambar. Kalau gitu ini Bapak perbaiki saja soalnya. Kita gunakan soal yang seperti ini, kemudian ditanya adalah induksi magnetik di titik P. BP-nya berapa? Oke, dari gambar, ini Bapak gambar ulang, ya, biar tampak lebih besar. Arus listriknya, katakanlah ini kawat 1, besarnya I1 ya, 4 ampere, kemudian ada kawat, lagi arahnya ke atas, I2, besarnya 2 ampere. Di tengah-tengahnya ada titik P, ya. Ini jarak kedua kawat. Jarak kedua kawat 10 cm, artinya ini panjangnya 5 cm. Jarak titik P ke kawat I2 dan jarak titik P ke kawat I1 5 cm. Oke, nah sekarang untuk menentukan BP, ini kita nalar dulu. Oh, titik P ini kan dipengaruhi oleh dua kawat. Maka induksi magnetik di titik P itu pasti induksi magnetik yang dipengaruhi oleh kawat 1 dan induksi magnetik yang dipengaruhi oleh kawat 2. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mana yang mengurangi, mana yang menjumlah, yang mengurangi yang mana, yaitu bergantung kondisi. Lihat apakah BP1 lebih besar dari BP2. Kalau induksi magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 1 lebih besar dibandingkan dengan induksi magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 2, maka induksi magnetik di titik P sama dengan BP1 dikurang BP2 dan sebaliknya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu besar induksi magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 1. Besarnya mu0 dikali I1 per 2VA sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I1. I1-nya 4 ampere kali 4, 2V dikali A. Jarak, nah ini A1 ya, jarak kawat 1 ke titik P yang besarnya adalah 5 cm. 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Ya. 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga diperoleh, ya, kalau kita coret, 4V dibagi 2V, 2 ya, dikali 4, 8. Jadi hasil akhirnya 8 per 5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Karena 10 pangkat minus 2 kalau dinaikkan menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat 2, 10 pangkat minus 5. Selanjutnya, untuk induksi magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 2 berlaku atau sama dengan mu0
dikali I2 dibagi 2V dikali A2 jarak titik P terhadap kawat 2. Sehingga besarnya menjadi 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I2. I2-nya 2 ampere. 2 ampere ya. Ini kan 2 ampere nih I2. Oke, I2-nya 2 ampere dibagi 2V dikali 2A. 5 kali 10 pangkat minus 2. Sama ya. Jarak di sini kan ini 5 cm. 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka hasil akhirnya coret ya. Dicoret 2 kali 2 4/5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Karena BP1 lebih besar dari BP2, maka ya, induksi magnetik di titik P itu BP1 dikurang BP2. Berapa besarnya? Gitu ya. Sini besarnya BP sama dengan 8/5 kali 10 pangkat minus 7 dikurang 4/5 kali 10 pangkat minus 7. Hasilnya 4/5 dikali 10 pangkat minus 5. Maaf, ini minus 5. Minus 5 Tesla. Nah, itulah induksi magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 1 dan kawat 2. Karena yang lebih besar tadi adalah BP1, ya BP1, maka kalau kita lihat dari pola silang bulatnya, ini silang, ya, bulat, silang, bulat, nah, maka antara silang dan bulat ini ya lebih besar silangnya, karena kan BP1 itu ke kawat 1 ya, BP1 ya, lebih besar dari BP2, sehingga arah induksinya ini nanti masuk bidang kertas gitu ya, atau arahnya silang. Oke, nah itu berkaitan dengan dua kawat lurus yang berarus listrik. Ya. Selanjutnya kalau misalnya ini soal SBM-nya. Kalau misalnya ada soal seperti ini. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi di sini kalau Bapak gambar ulang, ada kawat lurus. Anggap lurus I1 besarnya 2 ampere. Kemudian ada kawat lurus lagi I2 yang besarnya 3 ampere. Kalau kita buat sketsa silang bulatnya, di sini silang bulat ya. Silang bulat. Ada suatu titik ya, yang akan diletakkan, katakanlah titik P yang akan diletakkan bisa di antara kawat 1 dan kawat 2, bisa di sebelah kanan kawat 2, bisa juga di sebelah kiri kawat 1. Sehingga induksi magnetik di titik P itu 0. Nah, ini kata kuncinya induksi magnetik 0. Gimana meletakkannya? Lihat polanya dulu. Kalau misalnya titik P itu diletakkan di sebelah kanan, kalau Bapak gambar di sini, ada kawat tadi I1, kemudian ada kawat I2, kalau Bapak taruh sebelah kanan titik P-nya, maka titik P ini akan mendapatkan induksi magnetik masuk bidang atau silang oleh kawat 2. Nah, ini silang bulat, karena diambil yang terdekatnya.
kemudian akan mendapatkan induksi magnetik yang masuk bidang juga oleh kawat satu, silang gitu ya. Jadi induksi magnetik di titik P ini justru akan saling menguatkan. Jadi tidak mungkin nol. Nah, bagaimana kalau di sebelah kiri? Nah, ini ada sebelah kiri di titik P ya. Nah, dengan kawat I1 mendapatkan induksi magnetik yang keluar bidang bulat gitu ya. Si bulat. Kemudian terhadap kawat I2 juga bulat. Nah, karena sama-sama bulat tentu saja akan saling menguatkan, tidak mungkin juga. Kemudian kita cek kalau dia ada di tengah atau di antara ya, di antara kawat 1 dan kawat 2. Terhadap kawat 2 dia dapat induksi magnetik yang keluar bidang bulat. Terhadap kawat 1 dia dapat induksi magnetik yang masuk bidang silang gitu ya. Nah, ini berlawanan, dengan demikian bisa saling melemahkan bergantung posisi titik P itu terhadap kawat lurus berarus listrik, apakah lebih dekat ke I1 atau lebih dekat kepada I2. Jadi kemungkinannya ada di antara di antara kawat 1 dan kawat 2. Anggap jarak jarak titik P terhadap kawat 1 itu X. Maka jarak titik P ke kawat 2 ya tentu saja 5 minus X kan gitu. Dalam sentimeter. Ya, dalam sentimeter. Sehingga berlaku, karena induksi magnetik titik P itu harus 0, berlaku induksi magnetik titik P yang disebabkan oleh kawat 1 harus sama dengan induksi magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat 2. Berapa besar induksi magnetik di kawat 1 disebabkan oleh kawat 1? Ya tentu saja mu 0 dikali I1 per 2 pi A1. BP2-nya mu 0 dikali I2, 2 pi dikali A2. Dah kita coret. Nah, 2 pi dengan 2 pi dicoret karena sama. Mu 0 dicoret dengan mu 0 sama. Sehingga berlaku I1 per A1 sama dengan I2 per A2. I1 berapa? 2. A1 X. Satunya kan X. Ini kan X. Sama dengan A1. Kemudian I2-nya 3. A2-nya 5 minus X. Sehingga diperoleh ya 2 dikali 5 minus X. Kita kali silang ya. Kali silang. Dikalikan sini. Sehingga menjadi 3. Ini sama dengan 3X. 10 minus 2X sama dengan 3X. Jadi X-nya sama dengan 2 cm. Sama dengan 2 cm. 2 cm. Oke, jadi jawabannya adalah 2 cm X ke kawat 1 ya, 2 cm. Jadi X-nya 2 cm dari kawat 1. Nah, ini jawabannya. Oke, kesimpulannya. Jadi untuk kawat lurus yang sangat panjang berarus listrik I pada suatu titik P yang berjarak A, maka besar induksi magnetik di titik P sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Namun apabila kawatnya dibatasi dengan panjang tertentu, ya dengan panjang tertentu, kemudian ada dibagi 2 ya, di tengah ada titik P di sini. Oke, maka induksi magnetiknya pun berbeda. Katakan θ 1 dan ini θ 2. Maka besar induksi magnetik di titik P itu sama dengan 4
Ya. Mu 0 dikali I ya, per 4 phi A dikali dengan sin theta 1 ditambah sin theta 2. Penerapannya yang tadi, apabila ada misalnya ada bujur sangkar berarus listrik. Jadi ada bujur sangkar berarus listrik I, ya, ada subtitik P, ya. Maka kita bisa menentukan, ini ada batas nih, menentukan besar induksi magnetiknya menjadi 4 kali, karena kan ada 4 sisi. Ya, 4 kali. Jadi induksi magnetik titik P-nya sama dengan 4 kali dari mu 0, 4 kali dari gitu ya, mu 0 dikali I per 4 pi A kali sin theta 1 ditambah sin theta 2. Demikianlah untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan kuat medan magnet atau induksi magnetik pada kawat lurus. Ada 2 model. Yang pertama tadi untuk kawat lurus yang sangat panjang, yang kedua adalah kawat lurus yang dibatasi. Ada 2 tipe soal UN dan juga tipe soal SBMPTN. Karena ini program berlanjut, target kita setiap siswa mampu menyelesaikan persoalan di level SBMPTN. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.